Oke, baik nak. Selamat pagi. Maaf ya hari ini Pak Daniel nggak bisa masuk kelas. Oke, saya meninggalkan beberapa latihan. Saya akan memberikan penjelasan eh, online saja. Nah, oke, bentar ya. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan belajar statistika. Nah, ini adalah materinya. Nah, statistika itu dibagi menjadi beberapa subbab. Tapi untuk FYI, for your information, ya statistikanya itu kita belajar statistika data tunggal. Jadi ada data tunggal dan data kelompok. Dan data yang kita pelajari itu adalah data diskrit atau data yang berupa angka seperti satu, 2, 3, dan seterusnya. Itu namanya data diskrit. Nah, lalu yang kita pelajari apa saja? Yang pertama, penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi. Yang berikutnya adalah diagram lingkaran dan diagram batang. Diagram batang. Oh, saya lupa satu lagi. Diagram garis. Ya. Oke, yang berikutnya adalah ukuran pemusatan. Lalu rata-rata atau min data tunggal. Ini bukan data berkelompok ya. Ini nggak kita pelajari. Jadi data tunggal saja. Lalu yang berikutnya adalah modus, median, lalu ukuran penyebaran tunggal, yaitu jangkauan satuan data, dan interkuartil. Oke, saya mulai. Nah, berikutnya yang pertama adalah penyajian data. Penyajian data tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi intinya itu adalah eh, saya memberikan suatu data ke kalian, itu angkanya berupa berupa angka ya. Ya, ini misalkan ini adalah perhatikan data di atas. Nah, berikut ini adalah nilai ulangan statistika dari 30 anak sandur kelas 8. Misalkan ini nilainya 7, 6, 7, 8, 9, 10, 5 yang mendapatkan 5. Ya. Oke, ya, dari data ini kalian saya minta untuk membuat penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita hitung berapakah angka 5-nya. Nah, ternyata ada 2 angka 5. Lalu berapa angka 6-nya? Angka 6-nya ada 1, 2, nah lagi angka 6-nya 3, ya ada 3 angka 6-nya. Nah, dan seterusnya ya nak ya. Nah, maksud saya penyajian datanya seperti apa? Seperti ini. Tabel distribusi frekuensi data tunggal. Ini tabelnya. Nah, berarti nilai 5 itu ada 2. Ya. 1, 2. Kita buat lidi 2 seperti ini. Di tabel turus. Nah, turus, Pak, turus itu tujuannya untuk apa? Turus itu tujuannya kalau kalian kurang teliti, itu pakailah turus. Ya, seperti tadi, angka 6-nya ada berapa? Ada 3. Nah, turus itu untuk cek apakah kalian teliti atau tidak. Nah, setiap ada 5, seperti ini, kalian berikan suatu coret. Ya, nah, kalian coret 1, 2, 3, 4 coret. Ini. Artinya ini ada 5 data. Nah, sedangkan banyak anak, ya kalau dalam tabel banyak anak itu kan menyatakan jumlahnya.
banyak anak atau frekuensi ya. Itulah kenapa dinamakan frekuensi. Dari sini frekuensi. Nah, ini namanya data tunggal ya. Sampai sini paham ya? Nah, saya back sedikit. Ini ada 30 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 6 dikali 5 ada 30 data. Kalian lihat frekuensinya. Kalau banyak anak, ketika kita jumlahkan pasti 30. Kalau kurang dari 30, berarti data kalian kurang lengkap. Seperti itu. Oke, next lanjut berikutnya. Ini adalah diagram batang. Nah, untuk diagram batang ini, Pak Dan membuat angka yang berbeda ya. Tujuan saya agar kalian lebih paham. Ya, angkanya Pak Dan kecilkan. Ini menjadi 20 angka, 20 data. Nah, data di samping adalah nilai ulangan matematika pada kelas 7. Ini misalnya saja, kelas 7. Yang mendapatkan nilai 5 ada berapa? Pak, kok ini nggak pakai turus, Pak? Ya, ya eh, ini Bapak cek langsung menggunakan Excel, jadi angkanya pasti tepat. Kalau kalian eh, misalkan mengerjakannya kan manual, jadi kalian harus menggunakan turus. Tapi kalau kalian yakin jawaban kalian pasti sudah teliti, ya sudah nggak apa-apa. Seperti ini nggak masalah, boleh. Dia nomor yang pertama, nomor 1, ya itu yang mendapatkan nilai 5 ada berapa anak? Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mendapatkan nilai 5 ada 6 anak. Yang mendapatkan 6 ada berapa? Nah, kita cek lagi yang dapat angka nilai 6. 1, 2, 3, 4. Ada 4 anak yang mendapatkan nilai 6. Oke. Dan seterusnya dengan cara yang sama. Sampai sini paham ya? Sehingga, sehingga ya kita buatnya seperti ini, nak. Lihat, kalian harus melihat ini. Beri keterangan. Ini sangatlah penting, nak. Ya, ini nilai dan ini frekuensi. Nah, berilah keterangan seperti ini. Ini sangatlah penting. Ya, jangan lupa saya sudah tahu kok ini 5, 6, 7, 8, 9. Tidak boleh. Harus diberi seperti ini. Dan angkanya, ya jaraknya harus sama. 5, 6, 7, 8, 9. Karena nilai seperti ini boleh. Tapi kalau frekuensi, ya jaraknya atau range-nya harus sama. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini. Oke. Pak, andai kata terbalik bagaimana? Maksudnya, yang kiri ini adalah nilai dan yang bawah adalah frekuensi. Tidak masalah. Boleh. Oke. Berarti yang mendapatkan 5 itu ada 6 anak. Dan yang mendapatkan nilai 6 itu ada 4 anak. Dan yang mendapatkan nilai 7 itu ada 4 anak. Dan seterusnya ya. Oke. Mungkin sebelum saya lanjutkan ke diagram garis, saya akan berikan suatu clue ke kalian. Nah, kalau diagram garis, nah itu sama persis dengan diagram batang. Bedanya apa? Lihat ini, yang mendapatkan nilai 5 itu ada 6 anak. Kalian beri titik di sini atau dot point. Yang mendapatkan nilai 6 itu ada 4 anak.
berikan titik di sini. Ya. Nah, berikan dot point di sini. Nah, lalu kalian hubungkan masing-masing titiknya. Nah, ya ini namanya diagram gabungan batang dan garis ya. Nah, jadi kalau diagram garis itu yang dipakai hanyalah yang garis ini saja. Maksudnya apa? Ini maksud saya. Yang dipakai hanyalah garisnya. Ya, oke, lalu sampai sini, apakah ada pertanyaan? Nah, kalian bisa melihat, oh ya kalian sambil lihat di YouTube saya, bisa juga kan kalian melihat PowerPoint yang saya share. Jadi bisa kalian sambil mengamati di situ. Lalu yang berikutnya, diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran itu ada dua, ya. Berdasarkan sudutnya itu menggunakan derajat, berdasarkan persentasenya itu dia menggunakan persen. Seperti itu. Nah, dengan data yang sama, tadi kita sudah sampai ke frekuensi. Nah, sekarang bagaimana cara mengubahnya menjadi satuan derajat? Kalian cukup mengamati yang ini saja. Frekuensi. 6 ini menunjukkan frekuensi ya ini ya. 6 ini dia peroleh dari frekuensi. Lalu 20-nya ini diperoleh, oh maaf, saya ganti tinta saja. 20-nya ini kalian peroleh dari mana? Dari jumlah frekuensi. Hanya ini sama, semuanya 20. 20. Nah, ini adalah total frekuensi atau jumlah frekuensi. Sedangkan 6 ini adalah dari frekuensinya. Ingat itu. Karena derajat, ya. Kalian lihat, ingat kemarin, satu lingkaran itu sama dengan 360 derajat. Satu lingkaran sama dengan 360 derajat. Sehingga ya frekuensi frekuensi dibagi jumlah frekuensi dibagi jumlah frekuensi ya. Ingat, frekuensi dibagi jumlah frekuensi kalian kalikan dengan 360 derajat. Ini rumusnya. Nah, kalau sudah ketemu, kalian plot ya. Plot itu atau kalian gambar ya di sebuah diagram lingkaran. Nah, kalau kalian ingin rapi, kalian bisa menggunakan jangka. Atau kalau tidak, kalian menggunakan koin untuk menggambar ini. Nah, apakah ukurannya itu harus tepat 180 derajat untuk menggambarnya? Tidak harus, nak. Kenapa kok saya bilang tidak harus? Ya, kalau kalian bisa, boleh menggunakan busur agar tepat. Tapi ini bisa menggunakan perkiraan. Oh, kira-kira kalau 108 derajat itu sekian. 72 derajat kira-kira sekian. Gitu ya. Dan jangan lupa diberikan keterangan. Kalau konteks ini keterangannya di sebelah kanan. Ini nomor ya maksudnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu nomor. Atau kalau saya beri keterangan di sini, 108 itu adalah yang mendapatkan nilai 5. Ya, tulis di sini, mendapatkan nilai 5. Ya, lalu
Angka yang ini 72 itu adalah yang mendapatkan nilai 6. 72 berikutnya yang mendapatkan nilai 7. 72 berikutnya yang mendapatkan nilai 8. Dan 36 derajat ini yang mendapatkan nilai 9. Oke, paham sampai sini? Oke, sudah paham ya. Yang berikutnya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran dengan menggunakan apa? Satuan persen. Oh iya, nah ini Bapak minta maaf lagi. Ini 36 itu masih 36 derajat. Ini Pak Daniel membuatnya di Excel, jadi agak agak susah kalau membuat derajatnya. Nanti kalian membuatnya pakai derajat gini ya, nak ya. Kalau di Excel itu susah membuat derajatnya. Kalau persen bisa, ini persen. Pak, apakah ini ukurannya sama persis yang tadi? Ya, sama persis. Sama persis. Dia mendapatkan nilai 5 itu adalah 30%. Nah, ingat, ini yang mendapatkan angka 5, nilai 5. Nah, ini sama persis nak rumusnya nak. Ya, frekuensi itu bisa disingkat menjadi frekuensi per jumlah frekuensi. Nah, jumlah itu kalau kalian ingin lebih singkat ya, lebih simpel bisa menggunakan sigma. Sigma sama dengan jumlah. Sigma ya, sigma. Ini namanya sigma ya. Sigma. Sigma atau jumlah ya. Sigma dari frekuensi dikalikan karena persen ya, ingat persen berarti paling besar itu adalah 100%. Hanya kita kalikan dengan 100% sama persis. Yang mendapatkan nilai 5 itu adalah 30%. Yang mendapatkan nilai 6 itu adalah 20%. Yang mendapatkan nilai 7 juga 20%. Dan yang mendapatkan nilai 8 itu juga 20%. Dan sisanya 10% itu ya dia yang mendapatkan 9. Nah, oh ya, Pak, bagaimana Pak cara cek agar ini benar? Ya, caranya agar kalian tahu benar atau salah, kalian jumlahkan. Persen-persennya ini kalau kalian semuanya menjumlahkan, itu pasti dapat 100%. Pasti benar. Hei, baik. Kira-kira seperti itu. Ini PowerPoint-nya sudah Pak Daniel upload. Ini yang kalian kerjakan. Untuk rata-rata, kalau kalian bisa ya boleh. Tapi kalau enggak, saya enggak mewajibkan yang rata-rata atau min. Oke. Kalian buat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, ini ya untuk diagram lingkaran yang C. Ya, berarti ya C adalah tabelnya kalian tetap membuat dua ya. Nah, maksudnya dua itu apa? Kalian tetap membuat dalam bentuk derajat ya, yang lingkaran ya. Ingat, yang lingkaran tetap kalian buat dalam bentuk derajat tabelnya dan kalian juga harus ya, ingat ya, juga harus berarti membuat dalam bentuk persen juga ya, dalam bentuk derajat dan dalam bentuk persen. Lalu untuk diagram lingkarannya sendiri, kalian cukup membuat salah satu saja. Maksudnya kalian boleh membuat dalam persen atau boleh membuat dalam derajat. Oke, ini latihannya untuk hari ini.
Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat bekerja. Terima kasih.